Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa dahsyat. Syukur Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan ya bertemu dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara dengan jenis brainstorming, teman-teman. Ya, pada malam hari ini kita akan mengupas ya tentang startup company, yaitu perusahaan startup yang dimana pengetahuan ini sebenarnya pada era di saat sekarang ini itu sangat penting, teman-teman. Mengapa? Karena di era saat sekarang ini memungkinkan orang-orang biasa ya dan bahkan orang-orang yang golongan menengah ke bawah pun mereka itu ada kesempatan ya. Kesempatan itu terbuka lebar ya untuk bisa ambil bagian yang dulunya itu tertutup rapat ya. Tidak hanya tertutup rapat ya, sangat tidak disaringkan ya, teman-teman ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang mengambil hanya orang-orang tertentu, golongan-golongan elit, mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa melimpah. Ya, teman-teman. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang startup company ini adalah pengetahuan yang saat ini itu wajib ya, wajib dimiliki oleh setiap orang yang kepengen ya, yang kepengen kehidupannya berubah nah, dalam sisi finansial, teman-teman. Ya. Oke, kita mulai. Ya, disclaimer teman-teman. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Ya, disclaimernya, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan Undang-Undang Dasar maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait, teman-teman. Ya, kita lanjut. Definisi perusahaan startup. Ya, perusahaan startup itu apa? Perusahaan startup adalah perusahaan yang baru berdiri dan berfokus pada pengembangan produk atau layanan baru yang inovatif, teman-teman. Ya. Artinya perusahaan ini baru lahir dan bahkan baru mulai dari ide dia mulai menciptakan sebuah ide tersebut ya, sehingga menjadi sebuah produk ataukah layanan jasa yang inovatif. Maksudnya inovatif itu belum ada di dunia ini. Meskipun mirip-mirip, tapi dia memiliki teknologi terbaru, ya, modal terbaru. Nah, seperti itu. Ini adalah perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan startup. Ya. Ciri-ciri perusahaan startup itu inovatif, ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang menjawab permasalahan yang solusinya belum begitu ada di dunia ini, gitu teman-teman. Jadi perusahaan-perusahaan startup ini dia muncul, dia lahir itu adanya sebuah masalah, ya, masalah yang persentasenya semakin meningkat, 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 yang ibaratnya belum ada solusi, ya, belum ada solusi yang ada sebelumnya. Seperti halnya contohnya Grab ya, sistem Grab, layanan Grab ya, ojek online ya, seperti itu teman-teman, yang memiliki aplikasi sebagai pemersatu sistemnya, teman-teman. Nah, itu adalah perusahaan startup. Karena apa? Karena sebelumnya belum pernah ada. Nah, itu. Kemudian growth. Dia pasti bertumbuh, teman-teman. Jadi nggak ada perusahaan startup langsung gede, nggak ada, teman-teman. Yang namanya growth itu seperti halnya pertumbuhan mulai dari apa itu namanya ide, kemudian apa itu namanya kalau makhluk hidup ya dia harus di dalam kandungan dulu ya, bayi sebelum dilahirkan baru dia lahir ya. Lahir pun dia nggak bisa langsung lari, teman-teman ya. Karena apa? Karena dia masih kecil. Dia butuh perawatan ya, dia butuh benar-benar suatu perhatian ya, sehingga apa? Dia bisa bertumbuh dengan baik. Nah, ini ciri-ciri perusahaan startup. Dimanapun pasti dia kapasitasnya bertumbuh. Ya.
Kemudian skalabilitas, ya. Skalanya dia masih terbatas dan juga memiliki skalabilitas yang sangat besar, teman-teman. Mengapa? Karena ketika perusahaan startup dengan inovasi terbaru, itu dia mencoba untuk membuka produk baru. Sehingga apa? Pasarnya sangat luas. Karena belum ada produk atau layanan yang dia yang ikut bersaing dengan dia. Nah, ini skalabilitas. Kemudian fleksibilitas. Yang namanya perusahaan startup itu fleksibel. Mengapa? Karena di dalam proses untuk bertumbuh nih teman-teman, itu akan sangat banyak sekali rintangan, halangan ya, yang membuat kebijakannya itu bisa berubah sesuai dengan kondisi ekonomi, politik ya, dan bahkan alam dalam skala global, teman-teman. Jika itu skalanya global, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, nggak ada perusahaan startup yang saklek, ya kan? Aturannya begini, mereknya harus begini, ya kan? Sistemnya harus begini, ya kan? Bangkrut di awal kalau perusahaan startup modalnya saklek seperti itu, teman-teman. Layu sebelum berkembang. Namanya perusahaan startup itu pasti fleksibel. Jadi kadang ada perubahan kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi perjalanan prosesnya, teman-teman. Nah, ini. Agar apa? Agar dia bisa mampu bertahan, bisa mampu bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Nah, ini fleksibilitas. Kemudian keterbatasan sumber daya. Yang namanya perusahaan startup itu sumber dayanya pasti terbatas dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Dalam sisi modalnya juga terbatas, dalam sisi produksinya juga terbatas. Karena apa? Karena karyawannya juga terbatas, teman-teman. Mengapa kok karyawannya terbatas? Karena karyawannya itu baru, hanya itu saja yang bisa memproduksi ya sebuah produk baru, teman-teman. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bukan startup yang sudah running, itu kita bisa ambil karyawan dari berbagai perusahaan. Karena apa? Produknya sama, itu lebih enak, teman-teman. Tapi kalau perusahaan startup nih, teman-teman, kita karyawan itu dia harus diedukasi sendiri agar bisa bekerja sesuai dengan spek perusahaan ini, teman-teman. Jadi karyawannya terbatas. Kita harus merekrut karyawan yang mungkin dalam garis besar itu dia memiliki sebuah pondasi ya, pengetahuan di sana, misalnya dalam sisi teknik, dalam sisi engineering, dalam sisi kesehatan seperti itu. Namun ketika dipraktek dia harus belajar ulang disesuaikan dengan spek produk yang disajikan oleh perusahaan startup tersebut, teman-teman. Nah, inilah kesulitan ya perusahaan startup ini ya. Dan juga dalam sisi elemen-elemen produk tertentu sebagai bahan tertentu itu juga terbatas. Karena apa? Karena yang namanya perusahaan startup itu dia memproduksi produk baru. Nah, ini dia harus menciptakan sesuatu, meng-create sesuatu yang baru untuk bisa mewujudkan ya ide ownernya, teman-teman. Sehingga terciptalah sebuah produk yang baru, yang keren, yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Nah, seperti itu. Ini ciri-ciri perusahaan startup. Nah, saat sekarang ini nih ada sebuah tren. Trennya mulai terlahir perusahaan-perusahaan startup baru. Ya. Salah satu contohnya adalah energi terbarukan, yaitu Sun Edison dan Tesla. Kemudian kesehatan, Teladoc dan Babylon Health. Kemudian teknologi finansial inklusif, GoPay dan OVO. Makanan dan minuman seperti warung pintar dan kopi kenangan, ya, yang kita bisa order juga dari rumah, dari aplikasi. Ya. Kemudian retail, Tokopedia dan Shopee, kita bisa order lewat marketplace. Ya. Kemudian layanan jasa transportasi seperti startup seperti Grab dan Gojek. Ya, jika layanan di bidang teknologi transportasi saat ini yang lagi berkembang besar-besarnya, teman-teman, yaitu Unitsky String Technologies yang menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi titik jenuh transportasi secara global dengan String Transport System. Ya, ini
perusahaan startup dalam bidang transportasi ya dengan berteknologi string, teman-teman. Ya. Kemudian peran perusahaan startup itu apa nih? Ya. Yang pertama peran utamanya adalah menciptakan lapangan kerja baru. Ya. Startup membuka peluang kerja baru di berbagai bidang, terutama di sektor teknologi. Ya. Kemudian mendorong inovasi. Startup terus berinovasi dan menciptakan solusi baru untuk masalah yang dihadapi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membantu memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Startup berfokus pada pengembangan teknologi yang berdampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, mengapa nih berinvestasi di perusahaan startup? Jadi tempatnya, lahannya untuk berinvestasi itu sebenarnya perusahaan startup. Kalau kita punya akses ini, pertanyaannya nih, kita punya akses nggak? Gitu loh. Mengapa? Karena nih perusahaan startup ini dulunya ini teman-teman, itu yang punya akses itu hanya orang-orang tertentu. Yang pertama, kalau dia nggak pinter, memiliki kekuasaan. Yang ketiga, dia kaya raya, teman-teman. Kaya raya pun kalau nggak punya akses atau lobby, ya kan, orang dalam lah ibaratnya, dia nggak bisa ikut ambil bagian dari perusahaan startup ini. Kalau zaman dulu nih, teman. Makanya ya orang-orang dulu itu kalau udah kaya, udah nggak bisa direm kekayaannya. Karena apa? Karena dia agresif, ya. Agresif untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup. Nah, mengapa nih ya perusahaan ya startup ini sebagai lahan yang bagus ya buat berinvestasi? Potensi pertumbuhannya itu tinggi, teman-teman. Ya. Ya namanya kita berinvestasi itu kita mengharapkan sesuatu return yang sangat tinggi ya dalam jangka panjang. Ini berinvestasi. Ya. Artinya apa? Uang yang kita investasikan ya itu akan berubah menjadi sebuah aset yang dia itu bertumbuh menjadi sebuah perusahaan raksasa. Jadi potensi pertumbuhannya itu sangat tinggi. Kemudian sebagai solusi yang inovatif, ya, solusi inovatif. Jadi selain dalam kapasitas keuangan, keuntungan finansial, orang-orang yang berinvestasi pada perusahaan startup itu adalah orang-orang yang berjasa bagi perusahaan tersebut tentunya. Jika produknya itu apa itu namanya memiliki manfaat bagi umat manusia, bagi kelestarian alam ini, ya, dia juga andil bagian, ya, dia memiliki andil bagian dari solusi inovatif yang memberikan manfaat bagi banyak orang, teman-teman. Jadi poin penting dalam perusahaan startup ini, ya, jika kita niatkan itu untuk ibadah, ini bisa menjadi apa itu namanya pahala tanpa batas, teman-teman. Ya. Kemudian kepedulian sosial. Ya. Jadi poin utama untuk berinvestasi perusahaan startup karena ini dulunya hanya bisa diambil orang-orang yang matang, ya. Matang dalam bidang pemikiran, matang dalam bidang apa itu namanya kekayaan ekonomi, ya. Matang dalam bidang pengalaman, teman-teman. Jelas tentunya orang-orang ini kapasitasnya udah tingkat kedewasaannya udah tinggi, teman-teman. Orang-orang yang memiliki tingkat kedewasaan tinggi, semuanya serba mapan, ya, dia pasti memikirkan gimana nih caranya aku bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, kalau dia cuma punya uang dan dia nggak punya keahlian, satu-satunya untuk mewujudkan itu adalah bekerja sama dengan seorang ilmuwan, bekerja sama dengan ahli, ya, yang mampu menciptakan produk baru sebagai solusi, ya, untuk permasalahan yang sedang dihadapi secara sosial, teman-teman. Nah, di sini. Jadi ketika kita peduli, misalnya ada perusahaan startup yang ibaratnya itu visinya untuk kelestarian alam, visinya untuk menyelamatkan apa itu namanya jutaan ya nyawa dari kecelakaan, ya, yang visinya ya itu apa itu namanya untuk mengembalikan ya harmonisasi antara teknologi dengan
apa itu namanya kelestarian lingkungan nih teman-teman. Nah, dia ketika berpikir tentang itu, dia pasti ya terketuk hatinya untuk ikut berkontribusi dalam perwujudan perusahaan-perusahaan startup yang memiliki andil yang besar dalam kegiatan sosial ini, teman-teman. Jadi ada kepedulian sosial. Kemudian yang keempat adalah batu loncatan ekonomi. Yang dimaksud batu loncatan ekonomi dalam bidang investasi itu bukan batu loncatan dalam bidang pekerjaan, teman-teman. Kalau batu loncatan dalam bidang pekerjaan nih, teman-teman, kita mungkin di sini apa itu namanya bekerja, ya kan? Banting tulang, kerja keras, komitmen, jujur, ya, berintegritas, sehingga nama baik kita semakin dikenal oleh banyak orang. Ketika nama baik kita dikenal oleh banyak orang yang memiliki kepercayaan ya kepada kita, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ya secara otomatis karir kita semakin meningkat, penghasilan kita juga meningkat. Karena integritas kita itu sudah sangat terpercaya. Ya. Nah, pekerjaan semacam itu mendapatkan penghasilan, membuat kita mendapatkan penghasilan untuk jangka pendek, teman-teman. Ya. Untuk kehidupan sehari-hari, karena penghasilannya itu rutin terus. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan kalau gaji, ya kan? Kalau royalti, kalau bonus atau apa itu namanya hasil dari dagang itu bisa setiap hari kalau kita berdagang nih, teman-teman. Tetapi jika berinvestasi pada perusahaan startup, ini kapasitasnya pasti lama, teman-teman. Karena kita sedang membangun sebuah perusahaan mulai dari kecil hingga besar sampai dia bisa menghasilkan nih, teman-teman. Artinya apa? Ini jangkanya jangka lama. Namun nih teman-teman, ini bisa sebagai batu loncatan ekonomi. Bagi teman-teman ibaratnya yang tidak memiliki begitu banyak peluang ya untuk meningkatkan dalam sisi penghasilan harian nih ya. Teman-teman bisa gunakan investasi di perusahaan startup ini sebagai batu loncatan ekonomi. Dalam berapa tahun, Pak? Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Atau bahkan bisa 15 tahun ke depan nih, teman-teman. Ya, disesuaikan dengan kapasitas perusahaannya, tingkat kesulitan produknya. Jadi teman-teman harus tahu nih, belajar juga tentang perusahaan startup yang teman-teman akan dukung. Ya. Poinnya apa? Poinnya setidaknya teman-teman udah amankan aset dan hidupnya bisa melonjak tajam, mungkin dalam waktu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bisa membantu perekonomian teman-teman. Ya. Daripada kerja selamanya, ya lebih baik kita memperbanyak peluang. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diversifikasi portofolio. Ya. Yang dimaksud diversifikasi portofolio nih, ketika teman-teman mungkin saat sekarang ini punya usaha, teman-teman masih sehat, ya kan? Kemudian usahanya masih lancar, pelanggannya masih banyak nih, teman-teman. Ya. Ada nggak kemungkinan 5 tahun, 10 tahun ke depan ada gangguan pada usaha ini? Benar ada. Kalaupun misalnya 5 sampai 10 tahun ke depan ada gangguan pada usaha ini, ya memang benar, mungkin teman-teman sudah punya tabungan nih buat backup kalau ibaratnya jaga-jaga. Tapi kalau tabungan biasa, teman-teman, itu dia nggak growing, nggak bertumbuh nih teman-teman. Atau bahkan emas itu dia pertumbuhannya juga lambat. Ya, 1 tahun mungkin ya 5%, ya kan 7%. Ya. Kalau lagi momen-momennya seperti kemarin itu bisa lebih besar teman-teman. Tapi nggak selalu begitu. Ya. Dengan adanya berinvestasi pada perusahaan startup ini, teman-teman menambah aset baru yang teman-teman ibaratnya nggak perlu mikirin aset ini, teman-teman masih bisa kerja, ya. Teman-teman juga nggak ribet ngurusin aset ini, gimana caranya bertumbuh, gimana caranya strateginya dia menciptakan produk, gimana caranya dia memasarkan produknya, gimana caranya dia sukses. Sudah ada ahli di sini nih, teman-teman. Ahli yang menggarap aset teman-teman di sini. Ya, sudah ada yang ngerjain nih, teman-teman. Nah, tapi nih, teman-teman, meskipun teman-teman berinvestasi sesuai dengan modal yang teman-teman miliki nih teman-teman,
yang seharusnya mungkin ya, seharusnya itu mungkin buat beli pabriknya saja itu nggak nuntut modalnya, atau mungkin cuman bisa buat beli ya besinya itu pun cuman beberapa meter ataukah beberapa apa itu namanya ruas nih teman-teman sudah habis modalnya, tapi dengan modal yang sangat terbatas nih teman-teman bisa menikmati seluruh keuntungan ya yang dikerjakan oleh perusahaan ini. Tentunya dalam persentase kepemilikan yang teman-teman miliki nih, teman-teman. Jadi artinya apa? Aset ini bisa terus bertumbuh dengan mandiri, dengan sendirinya, dengan otomatis. Nah, pada saatnya dia itu menjadi perusahaan raksasa, itu bisa membantu pertumbuhan perekonomian teman-teman ya dalam skala global. Usahanya teman-teman bisa juga mendapatkan suntikan modal dari startup, atau bahkan teman-teman merencanakan untuk pensiun dini uangnya karena udah terlalu banyak. Nah, ini yang dimaksud diversifikasi portofolio. Jadi di sini kita nggak perlu pinter akuntansi, nggak perlu jadi profesor, nggak perlu pinter marketing, nggak perlu pinter manajemen perusahaan, nggak perlu pinter yang macam-macam, ya. Artinya kita bisa hidup sehari-hari, kerja sehari-hari sesuai dengan kemampuan kita, nih teman-teman. Tapi nih teman-teman, kita bisa mengamankan aset yang luar biasa besar yang itu tidak kita kuasai bidangnya. Ya. Nah, ini yang dimaksud diversifikasi portofolio. Lanjut. Nah, ini adalah estimasi perkiraan persentase ya kenaikan dari bahan baku menjadi produk jadi dari perusahaan-perusahaan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan, teman-teman. Ya. Seperti halnya di sini ya, bahan baku kopi ini di sini teman-teman, ketika dia diolah menjadi ya, barang setengah jadi, kemudian barang jadi sampai ada kemasan seperti ini, apalagi ya, sudah dikasih merek nih teman-teman, itu tingkat kenaikannya itu antara 500 sampai 1000%, teman-teman. Ya. Contoh lain yaitu coklat nih di sini nih teman-teman. Dari mulai dia panen, dipetik dari pohon, kemudian dia dikelola nih teman-teman ya. Kemudian sampai dia menjadi bahan jadi seperti ini ya. Mungkin ada mereknya seperti halnya Silver Queen seperti itu teman-teman, merek-merek terkenal, apalagi kalau itu dijual di berbagai resto terkenal teman-teman. Ya, jelas peningkatannya itu sangat besar ya, antara 300 sampai 800%. Atau seperti halnya ya kapas seperti ini nih teman-teman ya, dia diproses menjadi barang jadi, bisa menjadi apa itu namanya celana, kain, jaket, macam-macam ya, baju ya, itu peningkatannya 400 sampai 700%. Kalau misalnya ditambahi apa itu namanya merek yang sudah terkenal, itu bisa ribuan persen. Itu produknya ya, produk dari perusahaan yang memproduksinya. Nah, sekarang pertanyaannya ya, seberapa besar ya sebuah perusahaan startup itu menjadi bahan jadi, barang jadi atau big company, perusahaan besar nih teman-teman. Mengapa? Karena sama, perusahaan startup itu ibaratnya ya seperti halnya kopi seperti ini, biji kopi ini, dia berproses ya, menciptakan sebuah produk, ya, kemudian dia pasarkan sampai dia menjadi perusahaan besar. Nah, big company nih, teman-teman. Nah, nanti kita bahas di next slide ya, teman-teman. Nah, di sini untuk proses produksi ya, dari perusahaan startup ke perusahaan besar nih, teman-teman, itu ada prosesnya nih, ya. Ada prosesnya. Seperti halnya Uniski String Technologies seperti yang saya contohkan tadi nih di awal, teman-teman. Itu dia prosesnya itu mencapai dari stage 1 hingga stage 15. Ada 15 tahapan pembangunan untuk membangun
dari mulai nol ya, perusahaan itu nol dari ide ya, sampai menjadi perusahaan besar, sampai berhasil masuk komersil dan menghasilkan keuntungan sendiri, itu ada 15 tahapan pembangunan ya. Jika kita jelaskan memakai apa itu namanya stage atau tahapan dalam perusahaan, pertumbuhan perusahaan dalam kapasitas umum nih teman-teman. Dari start awal, ini yang pertama adalah ide ya. Kemudian pendanaan ya, sebelum perusahaan tersebut membangun produknya ya. Itu ada modal lebih dari 10 juta dolar teman-teman. Nah, kemudian ketika produk ini ya, ini dulu selama 25 tahun ini Unity String Technologies ini ya, ini saya kasih contohnya biar teman-teman ada gambaran ya. Itu beliau adalah UST ini adalah diproduksi ya. Diproduksi atau diketemukan teknologinya itu oleh Mr. Anatoly Yunsky ya. Nah, di awal-awal nih idenya Mr. Anatoly Yunsky itu mengeluarkan modal ya. Itu lebih dari 10 juta dolar teman-teman ya. Untuk penelitian ya, untuk melobi ya, mencari bahan-bahan baku yang cocok nih teman-teman ya. Itu menghabiskan modal lebih dari 10 juta dolar dan waktu kurang lebih 25 tahun. Setelah produk UST ini, teman-teman, itu pakem, nggak ada resikonya. Mr. Yunisky memastikan bahwa itu sudah hitung-hitungannya di atas kertas itu udah pakem, penelitiannya itu udah finish nih, teman-teman. Baru dia membuka seed pendanaan yang dimaksud crowdfunding ini, teman-teman. Artinya apa? Pada saat crowdfunding ini, teman-teman, itu masih stake 1 nih dibuka, teman-teman. Ya. Jadi dari crowdfunding stake 1 itu, kelihatannya market itu lihat ini sangat beresiko, Mr. Yunisky sudah memastikan ini udah nggak beresiko. Mengapa? Karena Mr. Yunisky ini menghabiskan waktu kurang lebih 25 tahun ya untuk melakukan penelitian bahwa teknologi string ini bisa direalisasikan di pasar secara global, teman-teman. Nah, ini crowdfunding. Nah, kemudian yang keempat adalah series A. Nah, di kapasitas start ini selesai, baru growth ya. Itu bertumbuh ya. Ini pabrik sudah mulai dibangun, beberapa teknologi juga sudah mulai ada ya. Jadi dia pertumbuhannya itu perkiraan sekitar stake 4 sampai stake 10 ya pertumbuhannya. Nah, peak ini scale up itu stake 12 ya. 11 nggak ada, stake 11 nggak ada kalau USD ya. Itu stake 12 hingga saat sekarang ini stake 15 ini scale up nih teman-teman ya. Maksudnya scale up itu apa? Perusahaan itu sudah berupaya untuk memasuki pasar. Strategi-strateginya itu udah dicanangkan untuk memasuki pasar ya. Mengikuti berbagai pameran transportasi di berbagai dunia ya. Mengurus berbagai sertifikat ya, kelayakan ya. Kemudian mengurus paten, hak paten, kemudian melobi bekerja sama dengan berbagai negara dan organisasi-organisasi negara ya, termasuk kemarin yang barusan ya, itu menjadi peserta bagian dari peserta acara BRICS yang diselenggarakan oleh BRICS di Rusia, teman-teman. Nah, ini adalah upaya-upaya sebuah perusahaan ya untuk bertumbuh menjadi besar, teman-teman. Ya. Nah, di sini ada 3 model perusahaan, yaitu unicorn, nilai valuasinya lebih dari 1 miliar dolar, decacorns, nilai valuasinya lebih dari 10 miliar dolar, hectocorns, ya, nilai valuasinya lebih dari 100 miliar. Ya. Nilai valuasi itu apa? Nilai valuasi adalah estimasi nilai pasar dari sebuah perusahaan yang mencerminkan potensi keuntungannya di masa depan. Nah, ini ya. Sekarang pertanyaannya nih ya, dari perusahaan startup ke hectocorn ini
peningkatannya berapa persen. Ya. Inilah yang membuat para investor-investor besar terdahulu itu sangat tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan startup ini. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan startup ini nih dari dulu ya itu sudah ada layanannya di Amerika Serikat, teman-teman. Ya. Di Indonesia itu baru lahir dan itu pun sekarang sangat privat. Kemarin itu ada Santara tapi udah ditutup, teman-teman, dijegal. Ya. Layanan-layanan seperti halnya perusahaan startup itu dipersulit ya kalau di Indonesia ini karena mengancam berbagai pihak ya. Berbagai pihak ada banyak yang terancam ya. Makanya sangat ibaratnya kalau kita bisa ketemu dengan perusahaan startup ini sangat beruntung nih, teman-teman, karena memang sangat privat ya, sangat privat ya. Jadi hanya orang-orang yang beruntung aja yang bisa menemukan peluang seperti halnya perusahaan startup. Nah, sekarang pertanyaannya berapa persen nih peningkatan perusahaan startup dari startup ke hitocorn? Ya, sini. Kita lihat ya, kenaikan perusahaan startup, perusahaan-perusahaan besar yang pada saat sekarang ini sudah ada nih, teman-teman. Ya, teman-teman bisa cek juga ya di bursa ya. Di sini Amazon ya, AMZN gitu. Itu tahun 1997 itu dia IPO. IPO itu $1,5 per lembar sahamnya. Tahun 2024 itu harganya $140 per lembar saham. Nilai valuasinya saat sekarang itu 2,034 triliun dolar, teman-teman. Besar sekali ya Amazon. Ini adalah marketplace ya. Padahal ini Amazon ini marketplace yang melayani juga khususnya benua Amerika, teman-teman. Benua Amerika. Kalau kita mungkin beli Amazon ini ya bisa sih bisa, tapi ongkirnya juga mahal. Ya. Itu pun dia kenaikannya itu 9.000% dalam waktu 27 tahun. Ya. Netflix ya, bagi teman-teman yang suka nonton film ya, langganan, aplikasi langganan itu bisa dilihat di Smart TV, juga bisa dilihat di Android, teman-teman ya. Itu dia baru IPO itu $1,07 tahun 2002. Ya. Harganya IPO $1,07 per lembar saham. Tahun 2024 itu $400. Ya. Nilai valuasinya 309 miliar dolar. Nah, ini. Kenaikannya 37.000% selama 22 tahun, teman-teman. Ya. Nah, kemudian Tesla pada tahun 2010, ya, ini dia IPO $17. IPO-nya udah mahal nih Tesla nih, teman-teman. Ini mobil ya, mobil listrik punyanya Elon Musk ya. Dia saat sekarang ini tahun 2024 kemarin itu harganya $260. Ya. $260, nilai valuasinya 812 miliar dolar. Kenaikannya 1.400% selama 14 tahun. Kemudian Nvidia tahun 2006 ya IPO $12, tahun 2024 kemarin yaitu nilainya $450. Nilai valuasinya 2,96 triliun dolar. Kenaikannya 3.600% ya, selama 18 tahun. Ya. Shopify ya, tahun 2015 IPO $17 ini baru kemarin ya, 9 tahun kemarin. Tahun 2024 itu sekarang $100 per lembar sahamnya. Nilai valuasinya 103 miliar, naiknya 500% dalam 9 tahun. Nah, rata-rata perusahaan di atas itu IPO di harga 1 sampai $17 per lembar sahamnya, teman-teman. Teman-teman bisa searching aja di Google itu ya. Nasdaq IPOS gitu kan. Nah, itu datanya ada semua itu ya. Yang baru-baru bulan ini pun juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang baru yang IPO, teman-teman. Yang listing juga banyak sekali ya. Itu teman-teman bisa lihat nih harganya IPO rata-rata berapa.
Nah, di sini nih teman-teman, kita kasih contoh ya. Uniski String Technologies ya, sekarang ini nih teman-teman, itu karena belum IPO ya, yaitu untuk nilai ya diskonnya ya, itu di harga rentangnya itu 0,014 dolar per portionnya. Jadi belum bisa disebut saham kalau sekarang nih, karena dia belum IPO teman-teman ya. Jadi 0,014 dolar per portionnya teman-teman ya. Nah, jika ini IPO nih teman-teman, disamakan dengan perusahaan-perusahaan rata-rata ya, perusahaan-perusahaan startup yang sudah IPO, yang harganya 1 sampai 17 dolar nih teman-teman. Itu tingkat kenaikannya dari 0,014 ke 1 sampai 17 dolar nih. Itu antara 7.000% sampai 121.428%. Jelas ini disesuaikan dengan market, kondisi market teman-teman ya. Karena harga ini diciptakan oleh market, bukan perusahaan yang menciptakan ya. Jadi perusahaan itu dia cuma ngejar proses saja agar apa? Fundamental perusahaan secara keseluruhannya dia bagus. Laporan keuangannya udah bagus. Sistem operasionalnya dia bagus. Bisnisnya, sirkulasinya juga bagus. Pangsa pasarnya juga bagus, teman-teman. Sehingga apa? Pasar pada saat listing ya, market itu responnya juga bagus karena apa? Berita-berita di mana-mana bagus, teman-teman. Kalau pasar responnya bagus, harganya juga tercermin di situ. Kalau harganya bagus, ya udah bagus juga, teman-teman. Karena pasar ya di bursa saham itu dia dipenuhi dengan investor-investor yang melek finansial juga. Mereka juga tahu juga gimana caranya menyeleksi sebuah perusahaan-perusahaan yang bagus untuk diikuti, teman-teman. Ya. Oleh karena itu, ini secara natural, secara alami, ya itu sebagai jawaban dari kerja keras, proses kerja keras perusahaan untuk menjadi sebuah perusahaan yang memang pantas ya dihargai dengan nilai valuasi yang segitu besar, teman-teman. Nah, bila misalnya 1 sampai 17 ini setelah IPO ini saat listing itu naiknya 100 dolar, ya jelas nilainya mencapai 700.000%, teman-teman. Jika disamakan dengan perusahaan-perusahaan startup yang sebagai contoh tadi. Ya. Coba bayangin kalau kita punya cuma 1.000 dolar nih, sekitar sekitar apa itu namanya 17 jutaan nih teman-teman ya. Misalnya 17 atau 18 juta lah. Misalnya kita punya 18 juta nih. Ya. Pada saat IPO dia naik 7.000%, ya 7.000% aja, tinggal dikalikan aja berapa itu. Itu hanya udah miliar teman-teman. Oleh karena itu apa? Karena itu pantas ya kendaraan perusahaan startup ini sebagai batu loncatan ekonomi. Ya, sebagai tabungan untuk jangka panjang. Nah, seperti itu. Nah, listing market. Nah, di sini skema koneksi saham pra IPO ke sekuritas setelah listing ya. Skema ini melibatkan 3 pihak utama. Jadi di sini kemarin sih ada yang sempat tanya ya, beberapa orang ke saya, Pak ada tanya mungkin dia lagi prospek atau apa, karena pertanyaan itu sebelumnya belum muncul dan pertanyaan cerdas ya. Jadi saya itu kalau ada apa itu namanya ada pertanyaan nih teman-teman yang berbeda gitu, sebenarnya saya sendiri juga terima kasih gitu loh. Mengapa? Karena itu masukan. Oh ini belum dibahas gitu. Jadi saya pasti cari dan mempelajari berbagai sumber secara detail, memastikan kalau jawaban saya itu benar. Makanya beberapa hari setelah muncul pertanyaan itu, saya selalu bertanya-tanya, ya, apa nih detailnya gitu. Jadi saya berbagai sumber saya cari-cari, teman-teman, temulah di sini teman-teman. Ya, memang nih teman-teman, ada yang tanyakan kemarin intinya gini, Pak, saham pra IPO itu nggak bisa dijual di listing market. Gimana caranya kita jual? Karena saham pra IPO itu hanya bisa dijual ke investor institusi dan investor sekunder, ya, di pasar sekunder. Sekunder itu pasar khusus. Jadi pada saat listing kita nggak bisa jual, ya teman-teman ya.
Itu udah saya cari di Google. Nah, ada 2 poin di sini, teman-teman. Pertama, kata kuncinya teman-teman buat cari itu kurang apa itu namanya kurang menyeluruh, kurang global, kaku. Ya. Kalau teman-teman misalnya tanya, apakah saham pra IPO bisa dijual? Jawabannya pasti tidak, teman-teman. Karena saham pra IPO itu bukan jenis, itu adalah fase. Ya. Fase di mana perusahaan itu, saham perusahaan itu masih dalam apa itu namanya proses. Ketika fase pra IPO ke IPO ini pun belum bisa jual. Kita bisa jual pada saat listing market. Makanya di mana-mana ya, kalau teman-teman misalnya tanya, apakah saham pra IPO bisa dijual? Ya jelas belum, karena jual beli saham tempatnya listing market. Pra IPO itu masih masih proses perusahaannya, masih di dalam kandungan. Masih bayi itu pun di dalam kandungan, belum lahir, teman-teman. Paham di sini ya. Jadi tidak ada jenis saham pra IPO, jenis saham IPO, jenis saham listing market, itu nggak ada seperti itu. Yang ada itu fase pada saat perusahaan pra IPO, IPO, listing market. Itulah mengapa semua saham pra IPO nih teman-teman, itu pada saat listing market ya dia bisa dijual. Paham di sini ya. Kemudian yang kedua, perusahaan startup itu jenisnya itu beda dalam sisi fundingnya. Seperti halnya Facebook, Google, itu fundingnya hanya orang segelintir orang, teman-teman. Ada 2, ada 3, nggak lebih dari 5, teman-teman. Ini orang ultra kaya semua nih, pemegang saham besar semua. Pada saat listing market, itu dia nggak bisa jual. Mengapa? Kalau dia jual, jual saham semua, itu ambruk sahamnya, teman-teman. Kasihan apa? Kasihan yang beli saat IPO. Kasihan yang beli saat IPO. Makanya ada bank investment di sini. Bank investment ini yang menampung saham para angel investor, pada para co-founder ini, ditampung, dia tawarkan ke investor yang lebih besar, institusi, dengan perjanjian-perjanjian terkait seperti itu. Dan juga untuk menjual ke saham, ke bursa saham, itu ada batasannya, dibatasi. Karena kapasitasnya sangat besar, teman-teman. Kalau dijual plus langsung anjlok dia. Karena apa? Karena perusahaan startup pun kalau dia listing pun juga permintaan untuk saham itu sendiri karena masih baru terbit itu juga terbatas. Nggak bisa kita guyur langsung gitu, nggak bisa. Jadi kalau saham itu enaknya seperti ini. Jadi ada aturannya. Aturannya yang ibaratnya membuat investor itu 50-50, saling menguntungkan, aman gitu. Ini dengan catatan perusahaan yang dalam sisi pendanaannya itu orang sedikit, kapasitasnya besar. Ya. Beda lagi halnya dengan perusahaan startup yang sesi pendanaannya itu pakai crowdfunding. Kalau crowdfunding itu kan masyarakat luas nih, publik nih teman-teman, ya. Itu pasti sahamnya kan pencar semua kan. Sahamnya itu kecil-kecil teman-teman, ya. Nah, kalau fundingnya pakai crowdfunding ini teman-teman, karena sahamnya kecil-kecil itu bisa langsung dijual. Aturannya nggak seketat sama perusahaan yang versi A yang saya ceritakan tadi. Paham di sini teman-teman? Ya. Jadi ini jenis funding dari perusahaan ini pun itu dibedakan nih perlakuannya. Kalau perusahaan A yang fundingnya hanya konglomerat segelintir orang, itu pakai bantuan bank investment, dia memang nggak bisa jualnya itu diatur karena terlalu besar sahamnya. Ya. Oleh bank investment yang ngatur nih pengeluarannya, nanti dipromosi apa itu namanya dijual ke investor yang lebih besar seperti itu. Ada proses. Nah, perusahaan startup yang fundingnya pakai crowdfunding karena ini kapasitasnya itu oleh masyarakat, didanai oleh masyarakat yang kecil-kecil nih teman-teman, ya resiko untuk
langsung jualan besar itu terminimalisir karena nggak ada yang rata, ya nggak ada yang rata di sini teman-teman. Dan juga bank investment pun kalau ngatur ini juga kesulitan karena banyak orang juga sama kayak investor retail modelnya, terlalu banyak orang gitu. Nah, makanya di dalam skema ini melibatkan 3 pihak utama, yaitu yang pertama perusahaan itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah Biro Administrasi Efek, ya, disingkat BAE atau Kustodian Sentral. Kustodian Sentral itu adalah banknya aset, ya. Jadi sebuah badan di mana itu dia mencatat teman-teman, ya, mencatat kepemilikan saham-saham, ya, para angel investor, orang-orang yang memiliki saham sebelum perusahaan itu listing, ya. Angel investor bisa karyawan, bisa direktur yang punya apa itu namanya saham seperti itu, ya. Itu dicatat oleh kustodian sentral ini, ya. Sehingga apa? Sehingga kustodian sentral ini akan bisa menerbitkan, ya, sebuah catatan tersebut sehingga bisa terkoneksi dengan nomor rekening. Nomor rekening itu yang dimaksud bukan nomor rekening untuk uang, ya teman-teman, tapi nomor rekening aset, ya, nomor rekening aset. Ya, nanti saya jelaskan di next slide. Dan perusahaan sekuritas, broker atau anggota bursa. Ya, di sini. Jadi melibatkan tiga badan ini teman-teman. Perusahaan, kustodian, kemudian perusahaan sekuritas sebagai jual beli saham. Nah ini. Yang pertama di sini, ya, administrasi saham sebelum listing atau pra IPO di sini, ya teman-teman, ya. Administrasi saham sebelum listing pra IPO, saham yang Anda dapatkan dari transaksi pra IPO baik langsung dari perusahaan sebagai investor awal atau angel investor, ya, dan atau melalui secondary market platform seperti Forge atau Equityzen, pada awalnya hanya tercatat secara internal, ya. Pencatatan internal perusahaan, ya, saham Anda terdaftar di buku catatan pemegang saham perusahaan. Pada tahap ini, saham seringkali berupa sertifikat fisik meskipun jarang saat ini, atau yang paling umum dicatat dalam buku perusahaan disebut private ledger atau cap table. Nah, kalau di Uniski itu dicatatnya di apa? ERSSH sebagai pencatatannya di GTI, makanya ditandatangani oleh langsung Mr. Anatoly Yuniski. Ada sertifikatnya teman-teman, ya, ada sertifikat. Ada juga rangkuman saham itu namanya ekstrak sertifikat yang bisa di-download langsung. Nah, itu yang dimaksud di sini pencatatan internal perusahaan. Jadi perusahaan itu mencatat nih siapa nih yang punya saham di sini, berapa lembarnya, ini semuanya di situ. Nah ini dicatat ini di sini. Ini administrasi saham sebelum listing ini, fasenya di sini. Ya. Kemudian yang kedua, peran kustodian sentral, KSEI, depository, ya, dan BAE, ya. Perusahaan tidak meluncurkan platform untuk menjual saham Anda, ya, tetapi perusahaan menyediakan koneksi administratif. Ya. Koneksi ini adalah proses book entry, pencatatan tanpa wildcard yang diatur oleh regulator pasar modal. Ya. Penunjukan Biro Administrasi Efek BAE sebelum IPO, perusahaan emiten menunjuk sebuah Biro Administrasi Efek BAE bertugas mencatat dan memelihara daftar detail seluruh pemegang saham perusahaan baik sebelum maupun setelah IPO. Di sini. Jadi ini yang menunjuk adalah perusahaannya, teman-teman. Untuk membantu perusahaan bagian administratif, ya, mencatat ini siapa nih yang punya saham, ya. Meskipun perusahaan sendiri sudah punya saham, tapi di sini untuk memastikan, ya, menata kembali sehingga apa? Dengan Biro Administrasi Efek ini bisa terkoneksi ke kustodian sentral. Di sini, ya. Proses konversi ketika perusahaan resmi listing menjadi perusahaan terbuka atau TBK di sini, ya. Yang pertama, emiten dan BAE bekerja. Emiten melalui BAE yang ditunjuk mengambil daftar final semua pemegang saham lama,
termasuk Anda, dan mengirimkannya ke lembaga penyimpanan dan penyelesaian kustodian sentral, seperti KSEI di Indonesia. Kalau di Indonesia namanya KSEI, ya. Kalau di Amerika Serikat namanya DTCC, teman-teman, di sini. Jadi BAE ini sudah dirangkum, ya, sahamnya berapa, kemudian didaftarkan, ya, didaftarkan ke lembaga penyimpanan dan penyelesaian ini, ya. Seperti itu, di kustodian sentral di sini. Nah, kemudian yang kedua, pencatatan elektronik, ya. Kustodian sentral akan mengkonversi kepemilikan saham pra IPO Anda dari catatan internal BAE menjadi catatan elektronik, ya, di sistemnya. Jadi sudah masuk ke sistem. Dimasukkan dari BAE, dimasukkan ke sistemnya KSEI. Mengapa Pak kok dimasukkan ke KSEI atau kustodian sentral ini? Ya, di sini. Yang ketiga, transfer ke sekuritas. Karena apa? Karena KSEI ini atau DTCC ini, teman-teman, itu satu-satunya lembaga yang mengoneksikan, ya, saham Anda itu ke sekuritas. Di sini, ya. KSEI kemudian mencatat saham tersebut ke rekening efek. Ini yang dimaksud, ya. Sub rekening efek SRE yang dimiliki oleh setiap pemegang saham lama. Ini, ya. Poinnya rekening efek ini. Oleh KSEI ini sahamnya ini, saham perusahaan-perusahaan yang para angel investor ini nih, teman-teman, ya, itu dimasukkan ke rekening. Jadi masing-masing investor itu punya, dibuatkan oleh KSEI ini, ya, sub rekening efek, ya, dibuatkan sesuai dengan nama yang tertera di KTP-nya masing-masing. Jadi rekening SRE ini dibuat, sahamnya berapa ini? Misalnya 100.000, ditransfer ke sini, jebret. Sahamnya berapa ini? 500.000. Sahamnya berapa? 75.000, ditransfer lagi. Nah, gitu. Ya. Ini seperti bank, rekening bank, tapi dia rekening aset, teman-teman. Isinya cuman catatan-catatan isi aset, yaitu saham itu sendiri. Nah, sini. Kemudian yang ketiga, baru koneksi ke sekuritas, ya. Ini ya, pengoneksi sub rekening efek nih. Koneksi ke sekuritas, sub rekening efek, inilah skema koneksi yang kita tanyakan bersama nih. Setiap investor di pasar modal wajib memiliki sub rekening efek, ya, yang tercatat di KSEI. Ya. SRE ini secara fisik dikelola dan diakses melalui perusahaan sekuritas, yaitu broker. Ya. Pemilik saham wajib memiliki akun sekuritas. Saat membeli saham pra-IPO, Anda wajib mendaftarkan data diri Anda, termasuk nomor identitas seperti KTP, paspor, ya kan? Untuk verifikasi akun itu, ya kan? Kemudian data ini harus sama persis dengan data yang Anda gunakan untuk membuka rekening efek, ya, akun trading di perusahaan sekuritas pilihan Anda. Jadi daftar di broker atau sekuritas lagi dengan identitas yang sama, teman-teman. Ya. Mekanisme koneksinya, setelah listing, KSEI menggunakan data identitas Anda, misalnya Single Investor Identification, SID, ya, untuk secara otomatis menempatkan atau mendistribusikan saham pra-IPO Anda ke SRE Anda di bawah perusahaan sekuritas tempat Anda terdaftar. Jadi di sini singkatnya nih, teman-teman. Ketika teman-teman misalnya memiliki atau mendukung proyek di perusahaan startup, ya, dan awalnya itu memverifikasi akun, makanya itulah mengapa larangan keras, ya, larangan keras bila kita mendaftar double akun. Maksudnya double akun apa? KTP-nya sama, kita daftar 2 akun, KTP-nya sama. Ini pasti diblokir permanen, teman-teman. Kalau teman-teman ibaratnya ada yang seperti ini nih, teman-teman, ya, segera dilaporkan sehingga apa? Sehingga salah satu bisa dihapus. Kalau salah satu dihapus, yang satunya bisa dihidupkan, teman-teman. Ya. Kalau salah satu nggak dikorbankan, mati semua. Salah satu harus dikorbankan, dimatikan dulu, baru yang lain baru hidup, teman. Pasti salah satu ini pasti masih kosong, karena ketika daftar, terverifikasi, langsung terblokir, teman-teman. Karena sama sistem terdetek nih, double akun nih, pasti terblokir semua. Ya, paham di sini, teman-teman. Jika ini kejadian nih, ya, ini segera diberesi salah satu akun, ya, harus dihapus biar yang satunya bisa hidup. Mengapa? Ya ini tadi,
Karena koneksinya hanya satu identitas. Nah, ketika teman-teman nanti ibaratnya apa itu mendaftar di broker, terserah ya. Intinya yang sekuritas yang memperdagangkan apa itu namanya saham perusahaannya teman-teman ya. Ketika teman-teman daftar memakai KTP yang sama, otomatis terkoneksi sama sub rekening efek ini. Otomatis sahamnya teman-teman udah langsung di situ. Ya, secara otomatis ya. Ya mungkin ada apa itu namanya ada sedikit ya konfirmasi atau apa ibaratnya seperti itu teman-teman ya sehingga bisa mempermudah ya. Jadi ketika daftar ke sekuritas, jadi kita apa itu namanya buka, nah kita bisa proses sehingga saham kita secara otomatis bisa masuk ke situ. Karena apa? Karena apa itu namanya kalau kita nggak paham seperti ini, nanti bertanya-tanya muncul pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya juga ngarang-ngarang nih teman-teman. Ini bakunya seperti ini. Ya. Nah, penjualan saham. Nah, setelah saham masuk ke akun sekuritas X nih singkatnya ya. Jadi teman-teman daftar sekuritas X ya. Saham tersebut baru dapat dijual di bursa tunduk pada berakhirnya periode penguncian lock up period. Penjualan dilakukan melalui aplikasi trading atau platform broker sekuritas X, bukan melalui platform dari perusahaan penerbit saham. Jadi sama, ya. Kalau teman-teman udah daftar sekuritas, sahamnya sudah ada di situ karena terkoneksi sama sub rekening efek ini tadi, secara otomatis ya teman-teman bisa langsung jual saham, nambah saham, beli saham lagi juga bisa. Trading juga bisa di situ teman-teman. Ada aktivitas murni seperti investor kita. Nah, di sini ya, intinya perusahaan memfasilitasi koneksi dengan memastikan data pemegang sahamnya Anda telah diserahkan dan dicatat dengan benar oleh pihak kustodian sentral yang pada gilirannya akan menempatkan saham tersebut ke akun sekuritas. Jadi sini pada saat pra-IPO ya, aksi investor di sini beli saham melalui platform sekunder atau langsung di sini. Ini maksudnya privat ya. Pihak yang terlibat emiten, BAE, platform sekunder. Keterangan pemilik dicatat di buku perusahaan BAE ya. Kemudian pada saat listing tidak melakukan apa-apa. Pihak yang terlibat, emiten, BAE, kustodian, sentral, KSI, BAE menyerahkan daftar pemegang saham ke KSEI, saham dikonversi menjadi book entry ya. Kemudian pasca listing, saham muncul otomatis di akun broker Anda ini, ya. Jadi ketika teman-teman mendaftar di akun broker, otomatis muncul. Mengapa Pak? Kok bisa muncul otomatis? Karena terdetek KTP-nya pakai KTP Anda, sama. Ya. Identitasnya sama pada saat Anda memverifikasi akun pada saat mengakuisisi saham pada saat pra-IPO, dengan pada saat Anda mendaftar akun broker ya di sekuritas, dimatchingkan itu KTP-nya sama teman-teman. Ya, itu tadi. Kemudian pihak yang terlibat adalah KSEI, perusahaan sekuritas di sini. KSEI mendistribusikan saham ke sub rekening ini ya. Anda melalui sekuritas Anda. Nah, kemudian penjualan, jual saham melalui aplikasi sekuritas Anda. Perusahaan sekuritas, berusaha efek, penjualan baru dapat dilakukan setelah periode lock up berakhir. Nah, ini teman-teman. Jadi udah normal di sini, bisa jual beli trading atau nambah lagi, tapi dengan harga normal, ya, dengan harga normal. Ya. Nah, di sini perlu ditekankan lagi perbedaan sub rekening efek dengan RDN. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengenal bursa saham, khususnya bursa saham di Indonesia, bursa efek Indonesia, teman-teman ya, ada berbagai macam apa itu namanya sekuritas ya, seperti halnya Stockbit ya kan, Ajaib, macam-macam teman-teman. Itu teman-teman pasti ada nanti disuruh buka RDN ya di sekuritasnya. Nah, secara otomatis teman-teman juga ketika pada saat teman-teman itu verifikasi akun, sebenarnya tanpa teman-teman sadari ini teman-teman juga dibuatin sama sekuritasnya sub rekening efek ini. Ya. Nah, apa perbedaannya di sini nih teman-teman ya? Sub rekening efek nih fungsi utamanya tempat penyimpanan aset ya, saham, obligasi, reksadana ini. Jadi dia rekening aset ya. Kemudian RDN atau rekening dana nasabah ini tempat penyimpanan uang tunai untuk transaksi efek.
jadi uangnya nih teman-teman ya. Makanya di RDN ini macam-macam pilihannya ya. Ada juga kalau di Stockbit itu ya, saya pakai itu RDN-nya dari BCA ya seperti itu. Kemudian aset yang disimpan hanya efek sekuritas seperti saham pra IPO Anda setelah listing ya. Kemudian RDN hanya dana uang tunai yang digunakan untuk membeli atau hasil dari penjualan efek. Jadi ini uang tunainya lah, ibaratnya rupiahnya, kalau di sini sahamnya. Nah, ini. Lembaga yang mengelola siapa? Dicatat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia, kalau di Indonesia, ya, atas nama investor. Ya. Kemudian RDN dibuat di bank administrator RDN, ya, seperti halnya BCA, Mandiri, macam-macam itu. Seperti itu. Nah, atas nama investor juga. Makanya kalau kita itu buka sekuritas, ya, untuk yang withdrawal ya, withdrawal ke bank kita itu harus sama persis ya, sama persis dengan RDN kita. Kalau saya misalnya Julfa Widya gitu, di bank saya juga Julfa Widya. Jadi kalau kita withdraw pakai namanya orang lain nggak bisa, teman-teman. Harus sama persis. Ya, gitu. Kemudian kepemilikan atas nama investor sendiri tercatat di KSEI melalui broker, atas nama investor sendiri rekening bank terpisah ya. Kemudian hubungan dengan sekuritas dibuka oleh perusahaan sekuritas. Ya. Kalau untuk RDN dihubungkan ke perusahaan sekuritas Anda untuk otorisasi transaksi. Kemudian akses dana tidak berlaku karena ini bukan bentuknya uang, bentuknya adalah aset saham ya teman-teman ya. Kalau RDN ini bentuknya uang ya. Ini contoh kalau di Indonesia. Pak, kalau sekuritas, kalau saya kepengen withdrawnya pakai kripto, ya, pakai Bitcoin, ya, kalau USDT, ya, itu kita nanti bisa dipilihkan ke sekuritas yang withdrawalnya juga memfasilitasi pakai cryptocurrency, teman-teman. Ya, seperti itu. Makanya di sini kita juga bersyukur, ya, di bawah atau di dalam naungannya atau bimbingannya Skyward Community. Ya. Sehingga apa? Sehingga jelas dalam hal bidang seperti ini nanti akan ada panduannya tersendiri ya. Ada panduannya tersendiri yang memudahkan kita untuk proses ya. Untuk proses penjualan saham, hasil penjualan saham sampai masuk ke rekening kita. Nah, ya. Makanya di sini intinya perusahaan itu memfasilitasi koneksi dengan memastikan data pemegang sahamnya atau teman-teman telah diserahkan dan dicatat dengan benar oleh pihak kustodian sentral yang pada gilirannya akan menempatkan saham tersebut ke akun sekuritas broker Anda sampai withdrawal ke rekening. Nah, seperti itu. Nah, di sini nih, teman-teman, nggak semua perusahaan startup itu bagus. Ya. Nggak semua perusahaan startup itu bagus. Ya. Saya itu analisis saham-saham Amerika nih, teman-teman, ya, yang harganya apa itu namanya di bawah $10 ya kan, harganya di bawah $100 itu saya analisa ya, ada puluhan perusahaan-perusahaan itu teman-teman, bisnisnya mau macam-macam, banyak banget sekali teman-teman ya. Ya itu yang ibaratnya fundamentalnya itu yang strategis itu ya, itu cuma segelintir. Jadi makanya di sini nih teman-teman, kita harus paham juga ketika kita itu berinvestasi pada sebuah perusahaan startup, itu fundamental analisisnya ini harus kuat. Gitu. Fundamental perusahaan merujuk pada faktor-faktor dasar dan penting yang menentukan nilai intrinsik sebuah perusahaan. Jadi fundamental ini ada di sini teman-teman, poinnya ya. Tim pendiri dan manajemen. Nah, ini pendiri dan manajemennya ini orangnya udah ahli apa belum? Gitu kan. Kalau seperti ya Mr. Anatoly Yuniski, ya dia ilmuwan yang luar biasa dasar. Teman-teman bisa berkenalan dengan Mr. Anatoly Yuniski dan berbagai penghargaan yang dia raih di yuniski.engineer di situ. Ya. Dan manajemennya siapa saja itu insinyurnya. Nah ini sangat berpengaruh teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua produk atau layanan. Nggak semua produk inovatif itu bisa viral teman-teman. Juga lihat-lihat pasar juga. Kalau produknya terlalu maju,
Ya pasar nggak respon positif teman-teman, karena produknya terlalu maju, belum dibutuhkan. Ya. Produk-produk atau layanan yang dibutuhkan itu produk-produk yang bisa menjawab masalah besar apa yang sedang dialami dunia saat ini. Itu. Dan bisa diaplikasikan, ini yang paling penting teman-teman. Bisa diaplikasikan di berbagai negara, fleksibel. Produknya itu fleksibel teman-teman. Jadi nggak semua produk inovatif itu bisa viral. Ada juga yang memang sudah sukses, dia masuk pasar, nggak respon pasar. Nggak begitu respon. Karena apa? Produknya nggak begitu kompetitif. Ya. Kemudian selanjutnya pasar dan kompetitif pesaingnya. Ya ini, pasarnya ngerespon nggak? Pasarnya ini ada, di sini sedang ada masalah apa? Ya. Masalah global besar apa? Ibaratnya nih, kalau ibaratnya ada para miliarder gitu kan di gurun pasir, ya dia kehabisan air. Masalah terbesarnya apa nih? Kehausan, Pak, mau mati kehausan. Ya. Nggak ada air. Ya. Ini masalah yang besar. Kalau kita datang nih, ya, kalau kita datang menghampiri miliarder yang kehausan tersebut, Pak ada apa Pak? Saya kehausan nih. Wah, saya ada minuman nih Pak, 1 botol. Ya. Harganya berapa? Harganya ibaratnya misalnya 1 juta lah. Ya dia mau beli teman-teman. Padahal 1 botol itu minumannya cuma sekitar 10.000, 20.000. Tapi dijual 1 juta ya beli. Karena apa? Karena butuh, pas butuh. Ya, pas masalah mendesak nih, ya. Urgent nih. Ya. Nah ini yang membuat apa itu namanya viral produknya. Kemudian selain itu belum cukup teman-teman, modal bisnis nih. Modal bisnis ini paling penting, teman-teman harus pelajari modal bisnisnya. Ada perusahaan-perusahaan yang modal bisnisnya itu retail. Retail itu perusahaannya semakin berkembang, tapi modalnya juga semakin banyak. Ini retail, teman-teman. Ya. Memang produknya itu misalnya perusahaan buka cabang ini, buka cabang ini, buka cabang ini, kan. Tapi ya modalnya juga besar. Tambah, 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 tambah. Itu jadi keuntungan itu berbanding lurus dengan modal yang dibutuhkan. Ada modal bisnis yang keren nih teman-teman. Modalnya nggak berbanding lurus dengan perkembangan perusahaan. Apa itu? Franchise. Ya. Atau sistem lisensi. Kayak seperti Alfamart, Indomart. Bangun sentral besar di situ, pemasok apa itu namanya, produk, ya, buat membangun outlet di berbagai wilayah di Indonesia, ya, dia nggak butuh modal, malah dimodali sama apa? Pembeli franchise. Ya, kalau nggak salah berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 500 sampai 700 juta ya. Dimodali. Pembeli franchise datang ke sentral, ya, bayar franchise-nya, layanannya, bayar sistemnya, juga beli produknya. Setelah dibayar, sentral mengaplikasikan. Untung nggak? Ya untung duluan, dibayar duluan kok. Untung duluan teman-teman. Ya. Tapi dia punya aset semakin besar nggak? Semakin besar karena satu franchise ini adalah asetnya dia. Jadi dia seperti punya toko, ya, tapi nggak perlu kasih modal membangun toko seperti halnya sektor konvensional biasa. Ini modal bisnis yang luar biasa. Nah, modal bisnis ini diaplikasikan oleh Uniski String Technologies. Ya. Bangun proyek pilot ketika ada perusahaan atau ketika ada negara-negara yang order proyek kita, harus beli lisensi dulu minimal 15% dari nilai proyek. Nah, perusahaan dapat uang dulu. Setelah dapat uang, tanda tangan, konsesi, ya, baru perusahaan terima uang lagi buat apa? Realisasi pembangunan.
Jadi bangun setelah dapat uang, modalnya sama, lisensi sama franchise. Ini nggak berbanding lurus, modalnya tetap, bisnisnya berkembang, keuntungannya besar, tapi modalnya tetap malah dapat suntikan modal-modal semakin banyak, semakin banyak. Ini modal franchise dan lisensi berbanding dengan yang bila dibandingkan dengan sistem konvensional biasa. Nah, jadi modal bisnis ini penting juga. Karena apa? Mempengaruhi kecepatan perusahaan untuk bertumbuh, mempengaruhi juga tingkat resiko. Ya, tingkat resikonya juga berpengaruh. Lebih aman pakai franchise dan lisensi. Ya. Kemudian tren dan siklus industri juga diperhatikan, traction dan roadmap-nya juga diperhatikan, teman-teman. Nah, ini berbagai cara untuk menjadi bagian dari pemilik saat perusahaan masih startup, yaitu hubungan keluarga. Ya, mungkin teman-teman ada big boss, keluarga big boss, teman-teman ikut-ikutan bangun usahanya dia, teman-teman kasih hadiah nih saham. Nah, bisa ikut memberikan sumbangsi berupa ide, gagasan, tenaga, dan waktu membangun perusahaan dari awal. Kemudian ikut berkontribusi membangun proyek dalam segi pendanaan, kemudian membeli saham. Nah, ini pada umumnya. Tempat mengakuisisi porsen perusahaan startup ya. Pembagian porsen, bagian kepemilikan perusahaan dicantumkan pada saat pendirian perusahaan melalui notaris, melalui rapat dewan direksi dan penerbitan surat berharga pemilikan porsen, melalui platform crowdfunding yang bisa diakses melalui internet. Nah, ini contoh ya. Ini contoh perusahaan startup yang lagi viral di dunia saat ini karena teknologinya luar biasa, infrastruktur teman-teman yaitu Unity String Technologies. Nah, ini pendirinya adalah Mr. Anatoly Yuniski, ya. Bila teman-teman kepengen lihat, kunjungi website beliau yuniski.engineer. Dirjennya Nadezhda Kosareva, langganan majalah Forbes. Bukan langganan beli, tapi langganan jadi bintangnya majalah Forbes, teman-teman. Artinya apa? Validasi tidak bisa dipertanyakan lagi. Ya. Beserta tim insinyur engineering-nya yang luar biasa, para ahli-ahli teman-teman ya. Kemudian permasalahan yang muncul di sini, industri yang merusak alam, kematian karena kurangnya keamanan, transportasi mencapai titik jenuh, tingginya konsumsi energi. Ini masalah besar yang sedang dihadapi dunia ini. Ya. Jadi kita memberikan sebuah solusi akan hal ini. Ya. Nah, solusinya apa? Menciptakan Usky Transport, pupuk biohumus Jutera, Smart City, Uspace. Ini produk-produk kita nih, teman-teman ya. Ada untuk transportasi untuk penumpang dan barang. Nah, ini ya. Kecepatannya rata-rata 150 km per jam, yang tercepat hingga 600 km per jam, ya, berbagai jenis untuk memenuhi permintaan konsumen dari berbagai negara di seluruh dunia. Karena produk kita itu infrastruktur nih, teman-teman, ya pelanggan-pelanggan kita kapasitasnya jelas negara, teman-teman. Ya. Dan juga didukung oleh investor-investor institusi dalam kapasitas global. Kita juga memiliki transportasi untuk memuat angkutan barang, pertambangan, barang-barang retail, macam-macam di sini, ya kita juga punya. Ya. Untuk perbandingannya, untuk biaya pembangunannya kita lebih hemat, biaya perawatannya kita juga biasa lebih hemat, untuk transportasinya kita bisa mengirim barang lebih cepat dan lebih murah, ya. Untuk kontainer transportasinya biayanya kita lebih murah, biaya operasionalnya juga lebih murah, ya. Kemudian kapasitas penumpangnya kita bisa memuat 50.000 penumpang ya per jamnya dalam hitungan keseluruhan global, teman-teman ya. Kemudian untuk kelanjutannya kita ramah lingkungan karena tidak merusak alam ya, memakai energi listrik ya. Kemudian untuk kecepatannya kita mencapai 150 km per jam, lebih cepat dari LRT MRT sini ya. Monorail, subway, ya, bis, ya. Kemudian konsumsinya kita juga lebih membutuhkan energi lebih hemat, ya. Untuk tingkat keamanannya kita lebih aman, jadi nggak ada ceritanya tabrakan tubruk-tubrukan seperti ini, kereta api seperti ini ya. Nggak ada ceritanya ada orang nyebrang terus kita lindas juga nggak ada istilahnya mobil lagi mabuk, ya, melintas rel kemudian penyok disantap kereta api, nggak ada ceritanya seperti itu. Karena apa? Karena kita berada di atas. Dan kita pakai AI, teman-teman, dan sensor otomatis. Jadi di depan, bila ada mendeteksi yang menghalang, kita secara otomatis berhenti, teman-teman. Jadi pakai kecerdasan buatan. Berbagai macam sertifikat, berbagai
jenis sertifikat ya, seperti sertifikat ISO ya, studi apa itu namanya, sertifikat keselamatan ya, SW TUF ya, kemudian apa itu namanya, paten ya, itu kita udah dapatkan. Kita juga sudah diberitakan di berbagai media massa. Kita udah kerjasama dengan ITS Indonesia, Intelligent Transport System. Kita didukung oleh Kementerian Perhubungan di Indonesia juga. Kalau ini posisinya di Indonesia ya. Kita juga bekerja sama di berbagai negara juga yang terkait saat ini. Kita powerful masuk proyek komersil ya teman-teman. Ya, yang beberapa proyek komersil sudah melalui uji kelayakan dalam proses pada saat ini. Ya. Dari 15 tahapan pembangunan, kita sudah menyelesaikan 14 tahapan pembangunan sudah rampung. Saat ini sudah di stage 15 ya. Sebentar lagi tahapan ini ditutup dan JST ini akan IPO atau listing ya. Nah ini model bisnis yang kita ceritakan nih ya. Kita bangun proyek contoh di sini ya. Setelah proyek contoh ini beres terbangun ya, ketika negara-negara atau swasta pemesan proyek itu menginginkan proyek kita, dia harus bayar dulu. Nomor satu ini ya, dia harus bayar dulu lisensi, membeli lisensi, baru kita realisasikan. Nah, ini modelnya sama persis kayak sistem franchise ya. Jadi model bisnisnya sangat aman dan agresif dalam meningkatkan pertumbuhan. Nah, di sini teman-teman dalam siklus industri proyek infrastrukturnya, di sini ya, proyek pemerintah nilai proyeknya besar, fasilitas publik operasional hingga 100 tahun ya. Di sini teman-teman, nggak peduli siklus industrinya, apakah fase puncak, fase konstruksi, fase resesi, atau fase ekspansi, karena produk kita itu infrastruktur, kita dibangun di situ, ya. Secara otomatis ya, setiap proyek-proyek transportasi kita ini, ketika mengangkut penumpang, yaitu sebagai kebutuhan pokok umat manusia, ya, untuk memenuhi segala kepentingan atau aktivitasnya nih teman-teman, ya secara otomatis itulah aset kita, ya, itulah aset kita. Ya, kita mendapatkan bagian keuntungan dari situ, bagian keuntungan dari maintenance dan service juga. Nah ini traction roadmap-nya, realisasi pembangunan proyek ETP di Belarus seluas 36 hektar, realisasi 3 jenis jembatan layang, realisasi 12 model varian U-Pod, terminal kontrol yang mampu menerima beban 1.000 ton, ruang kendali kontrol, rumah ramah lingkungan, jembatan string, realisasi pembangunan proyek YTC, Use Case Test and Certification di Sarja seluas 28 hektar, realisasi stasiun penumpang, stasiun maintenance, service, berbagai model string, ruang kendali rumah, dan ramah lingkungan. Ini semuanya sudah dibangun teman-teman. Ya. Kantor desainnya kita lebih dari 60 biro desain terlibat dalam pengembangan kompleks transportasi dan infrastruktur UST. Nah, ini kalau dibaca banyak sekali ini ya kantor desainnya ini teman-teman ya. Biro desainnya ini. Nah, jadi ini perusahaan luar biasa jos ya. Kemudian bagaimana cara mendukung proyek? Ya, secara otomatis daftar menjadi anggota yayasan di sini teman-teman. Ini teman-teman daftar dulu sebagai anggota yayasan, kemudian berpartisipasi membangun proyek di sini, daftar di platform Skyward Community ya. Nah, ini adalah anggota-anggota yayasan kita, teman-teman ya. Ini nanti teman-teman bagi teman-teman yang mendaftar ya, itu nanti dikasih berupa soft file KTA ya, bisa di-download dan dicetak sendiri. Nah, bumi adalah satu-satunya rumah yang akan kita wariskan untuk anak cucu. Mari kita bersama menjaganya dan mendukung proyek U-Sky Teknologi. Ya. Terima kasih, itulah ya acara pada malam hari ini, teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Bentar ya.
Ya, jika ada yang ditanyakan, saya persilakan. Atau diskusikan. Sudah beres? Sudah ada, teman-teman? Apakah semua investor di sini sudah pegang sertifikat fisik? Ya, enggak semua, Pak. Saya sendiri ya, ada banyak sekali sertifikat yang saya punya. Itu saya cuman sertifikat fisik itu cuman saya print itu cuma satu. Ya. Mengapa? Karena ya itu tadi sertifikat fisik itu hanya sebagai simbol lah ya, cuman simbol saja. Itu pertama. Kemudian yang kedua bayar. Bayar per sertifikat itu $10. Kalau pakai track ya atau nomor pengiriman itu tambah $30. Ya. Kalau kita punya 3 berarti $30, tambah track 30 berarti $60. Ya kan? Ya. Mending dibelikan bakso. Ya. Jadi teman-teman yang bisa dilakukan itu cukup download ekstrak sertifikat itu rangkuman semua sertifikat yang teman-teman miliki. Ya. Masuk di akun, klik My Sertifikat, kemudian di pojok kiri atas ada download ekstrak sertifikat ya, to email. Jadi diklik itu nanti ekstrak sertifikatnya dikirim ke email teman-teman. Jadi cek di emailnya, nanti di download, setelah di download di print. Nah itu ekstrak itu ditandatangani oleh Mr. Yunitski juga. Ya. Itu lebih aman ya. Saya sudah ingin melakukan order visnya, tapi menunya tak tersedia lagi gimana ya? Nah itu mungkin ada maintenance atau bagaimana ya. Kemarin pernah saya tanyakan itu masih dalam pembaruan ya. Seperti itu. Ditunggu aja nanti mungkin ada berita ya. Ada berita apa itu namanya kalau udah selesai maintenance-nya ya. Assalamualaikum Mbak Julfa. Izin bertanya untuk bayar lisensi itu setiap negara apa setiap satu proyek, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ahmad Yaskur. Setiap satu proyek, jadi satu proyek itu diamankan dulu. Lisensi itu kan ibaratnya hak pembangunan. Kalau kita beli lisensi ini, kita bisa jual juga lisensinya. Atau kita kerjain sendiri, atau kita kerjain rame-rame. Nah, ini biasanya kalau di istilah proyeknya itu tender, gitu, menang-menangan tender. Gitu. Kalau kita udah beli kan kita punya hak nih. Ya. Ayo aku udah punya lisensi nih. Yo, siapa ini yang menang tender? Ya, yuk ikut aku. Nah, itu. Jadi bukan berarti yang beli lisensi itu ya juga dia punya duit enggak. Kadang-kadang dia juga apa itu namanya woro-woro ya, cari teman-teman yang bisa patungan juga ikutan dia. Gitu. Kalau print bagaimana Pak? Nah itu login ya Bu Supriyatun ya login. Kemudian pojok kiri atas ada uh, intinya pojok bagian menu ya, klik menu kiri atas, klik menu. Nah, ada tulisannya My Sertifikat gitu. Klik My Sertifikat ya. Setelah itu muncul kan. Nah, ini di pojok kiri atas biasanya ada kolom gitu kan. Ada kolom bawahnya itu sertifikat-sertifikat banyak gitu kan. Nah, di pojok kiri kan, pojok kiri itu ya itu ada tulisan biru gitu kan. Download ekstrak gitu kan. Itu diklik gitu kan. Setelah diklik nanti nggak muncul di situ, munculnya di email. Jadi ya dicek emailnya, nanti ada PDF ya. Itu diklik, di download, ya. Dan di print. Oke, terima kasih Mas Ahmad Yaskur. Kemudian kalau dulu alamat KTP KSK lama orang tua, sekarang KTP KSK baru, alamat rumah baru, apa perlu penggantian? Nggak perlu. Ya. Kalau KTP itu kan pokoknya kan NIK itu kan, nomor induk KTP itu kan. Apakah dengan mengekstrak file sertifikat yang ternyata diangkut, apakah itu valid atau legal? Ya memang sudah disediakan, Pak. Ya, memang sudah disediakan itu. Bagi teman-teman yang nggak mau ribet, ya download di situ ya ekstrak itu. Itu yang kita
kita apa itu namanya sarankan bagi teman-teman daripada download apa itu sertifikat satu-satu, bayar satu-satu ya kan. Kalau saya mending lebih hemat seperti itu. Kalau saya itu nyaranin yang gratis-gratis ya, yang paling mudah, yang paling murah gitu kan, agar teman-teman nggak terbebani gitu. Tapi kalau kepengen request ya yang asli itu sebenarnya fisiknya itu ya cuman buat pegangan, maksudnya nggak ngaruh apa-apa karena saham itu digital ya. Saham itu digital teman-teman. Kalau saham pakai fisik kan itu zamannya Bung Karno dulu ya. Kalau zaman sekarang itu semua digital. Jadi ya, kalau teman-teman biasanya ya ditempelin dibuat buat di dinding gitu kan, buat hiasan di dinding gitu kan. Ya cuman gitu aja fungsinya ya kan. Buat kenang-kenangan, buat wow keren gitu kan. Tapi nggak ngaruh sama sama kepemilikan kita nggak ngaruh. Nggak perlu Bu, tinggal klik aja udah nggak perlu tanda tangan. Terus tapi memang lebih gimana gitu dengan pegang fisiknya ya buat pegangan. Ya benar ya Pak. Ya. Coba nanti ini apa itu namanya? Coba saya saya bantu tanyakan lagi lah. Ya. Karena ini untuk saat ini apa itu banyak perbaikan ya. Karena kabar-kabar itu 2026 itu ada sistem baru yang sangat besar yang akan diaplikasikan ke akun kita gitu. Mungkin ya persiapan apa itu namanya apa dividen, persiapan proyek mikro ya, proyek mikro-mikro yang kemarin itu pernah saya jelaskan gitu kan. Jadi seperti itu ya. Cukup laminating, oke ya cukup laminating saja, beres gitu. Ya itu ya enggak juga. Yang penting email dan pas. Tapi memang lebih gimana gitu ya. Ya yang penting email dan passwordnya aman gitu. Ya intinya aman gitu. Dan yang penting lagi ya teman-teman ya, yang penting lagi ini ya yang hadir seharusnya itu yang hadir itu banyak karena acara seperti ini sangat sangat penting ya. Yang paling penting lagi jaga hubungan dengan mitra-mitra yang apa itu teman-temannya teman-teman yang aktif ya. Apalagi yang gaptek-gaptek itu ya. Mengapa? Yaitu tadi ya agar nanti pada saat listing atau pada saat diperlukan itu ada banyak yang bantu gitu. Ada banyak yang bantu. Apa yang bisa dijadikan pegangan bahwasanya proyek ini akan terrealisasikan dengan baik dan mewujud nyata, tidak berarti seperti proyek mangkrak lainnya yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama nih kita harus masalah seperti ini nih teman-teman. Ya, kita harus benar-benar bisa berpikir dengan pikiran yang sehat, teman-teman. Ya, berpikir dengan pikiran sehat. Kalau kita nggak bisa berpikir dengan pikiran yang sehat, kemampuan kita untuk menganalisa sesuatu itu juga nggak bisa. Karena apa? Karena ini sebuah proyek atau industri yang menengah ke atas ini. Enaknya ngomong ini kerjaannya orang pinter, teman-teman. Kita aja yang beruntung punya akses di sini. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berita. Kita harus bisa memproses berita yang kita terima. Bukan dari perusahaan ya. Kalau di Indonesia itu berita media nasional. Media nasional. Berita-berita seperti itu. Kita mampu nggak memprosesnya, memahaminya, dan menyimpulkannya. Gitu. Contoh nih, teman-teman. Proyek Harjamukti Mekarsari. Lalu lintas antara di data ya, red data ya, 3.000 sampai 4.000 penumpang nih. Yang turun dari Harjamukti ya, masuk Mekarsari, Mekarsari turun Mekarsari ya, masuk Harjamukti. Ini lalu lalang ini dalam waktu cuma 2 jam. Ya, kalau nggak salah jam setengah 7 sampai jam 9 gitu. Sekitar itulah.
3.000 sampai 4.000 penumpang, teman-teman. Ya. Saat sekarang ini nih, semuanya pakai Grab, antri-antrian, desak-desaan, dan daerah itu terkenal dengan gerbangnya neraka karena saking panasnya. Ya. Pemerintah melihat kalau ini dibangun LRT MRT, dananya terlalu besar, nggak nuntut. Makanya cari alternatif. Alternatifnya apa? Yuskai Transport. Yuskai Transport mampu menjawab masalah seperti itu. Dibangunlah Yuskai Transport pada situ. Saat sekarang ini studi kelayakan sudah terjadi, teman-teman. Mengangkut penumpang, mengatasi masalah, biayanya lebih hemat. Cepat. Ya. Dibangun menghubungkan antara Harjamukti dengan Mekarsari. Menurut teman-teman, jika keadaannya seperti itu, ini proyek mangkrak nggak? Kecuali kalau Yuskai Transport dibangun di atas kuburannya Mbah Paino sama Mbah Paijan, nah itu baru gitu. Ya. Di atas gunung gitu kan. Nah, ini proyek mangkrak ini yang bangun juga agak error nih kepalanya ini ya. Ya, kalau bangunnya di atas gunung, nggak ada tempat wisata, yang ada cuma kuburannya Mbah Paino sama Mbah Paijan ya kan, menghubungkan antara kuburannya Mbah Paijan Mbah Paijan, ini jelas itu proyek mangkrak itu. Tapi kalau kasusnya Harjamukti Mekarsari seperti ini, ya. Contoh lagi, kasusnya seperti apa itu Bogor. Ya. Mengapa sih kok begini, teman-teman? Karena yang membiayai itu bukan pemerintah. Proyek-proyek pemerintah kan kebanyakan yang mangkrak itu kan yang membiayai pakai APBN. Ya. Kalau APBN pengawasan tentang proyek itu juga rendah karena merasa itu bukan duitnya, duit pemerintah, teman-teman. Proyek Yuskai Transport ini 100% investor, teman-teman. Institusi. Itu tempatnya orang pintar, teman-teman. Pegang duit ratusan ribuan triliun, teman-teman. Ya. Studi kelayakan ini nih dibuat, didesain, dilakukan untuk melihat sedetail mungkin ya. Berapa biaya yang akan dibangun, di mana tempatnya, tingkat pengembaliannya berapa, ya kan? Arus penumpang itu berapa sehingga apa bisa dianalisis. Mengapa di mana-mana investor kalau dia mau gelontorkan uang dan ini uang nggak sedikit ya, uang ini nggak sedikit loh teman-teman ya, 300 miliar per kilometer loh. Dan di Indonesia itu proyek yang paling kecil itu belasan kilometer loh teman-teman. Berarti berapa itu? 300 miliar kali 10 berapa? 3 triliun paling kecil. Itu duit banyak loh. Duit banyak. Secara otomatis apa? Ya, memastikan nih, investor memastikan ini proyek ini efektif nggak? Gitu. Makanya jika di Indonesia nih sendiri nih teman-teman, itu proyek-proyek yang difokuskan di UST ini teman-teman, itu proyek-proyek yang arus penumpangnya itu padat-padat. Agar apa? Agar tingkat pengembaliannya ini semakin cepat. Ya, bisa 10 tahun, 15 tahun itu bisa balik modal. Agar apa? Agar bisa direalisasikan untuk pembangunan proyek-proyek yang lain. Itu tadi. Kalau acaranya itu investor yang handle, teman-teman, itu udah beda lagi, nggak ada proyek mangkrak, itu nggak ada. Kalau mau proyek mangkrak itu kebanyakan itu pakai duit APBN, karena nggak begitu mikir, asal bangun, karena apa? Ya itu tadi, nggak ngerasa itu duitnya dia, karena itu duit rakyat. Ya. APBN itu duit rakyat, kebanyakan pajak ini, kan nggak ngerasa. Kalau duit investor memang itu duitnya ini, ini tingkat pertanggungjawabannya tinggi, duitnya kok, duit investor kok. Ya. Makanya jeli sekali kalau investor yang main itu proyek-proyek seperti ini, teman-teman. Ya, itulah untuk memastikan mengapa proyek itu nggak mangkrak. Gitu. Kemudian apalagi ya kemudian menunggu perkembangan pabrik Uniski masih lebih penting daripada menunggu kemungkinan realisasi tol Gilimanuk ini ya. Terima kasih Pak Julfa. Soalnya saya sering nemuin pertanyaan seperti itu di lingkungan saya dan saya terasa seperti tersudut. Sudah aja dan saya bisa lebih percaya diri, semangat untuk kita semua. Nah,
Jadi begini teman-teman, ya, ketika teman-teman men-sharingkan, itu teman-teman harus harus paham gitu, harus paham ilmu yang pengetahuan-pengetahuan dasar ya, yang yang mengelilingi ya, yang mengelilingi apa yang sedang kita kerjakan saat ini gitu loh. Caranya ya ya harus banyak belajar seperti itu aja gitu. Dan orang nih teman-teman. Kalau orang bertanya, nggak harus teman-teman jawab dengan jawaban. Teman-teman bisa jawab dengan pertanyaan. Itu jawaban yang terkadang itu paling menohok ya. Paling menohok pada saat sekarang. Paling menohok pada saat sekarang. Gitu. Ya, pertanyaan. Misalnya contoh gini, ibaratnya teman-teman ibaratnya makan bakso nih. Jangan beli bakso di sana. Apa? Baksonya nggak enak. Mana sih? Itu baksonya. Wow, baksonya rame gitu kok. Menurut kamu itu kalau bakso rame saya gitu, ada nggak orang yang mau beli bakso yang nggak enak sampai sebanyak itu? Nggak ada. Berarti secara otomatis gimana? Ya enak lah baksonya. Kenapa? Buktinya rame. Menurut kamu gimana? Ya. Berarti orang itu semuanya nggak suka bakso yang enak, gitu kan? Sukanya bakso yang nggak enak kan itu. Lebih logis mana? Suka bakso yang enak apa bakso yang nggak enak? Ya suka bakso yang enak. Kalau suka bakso yang enak, berarti banyak orang nggak yang beli di sana? Banyak orang. Oh iya banyak orang. Berarti di sana baksonya enak apa nggak enak? Enak. Nah itu. Mengapa? Kadang sekarang orang itu banyak yang lantur, teman-teman. Lantur itu maksudnya gimana ya? Mereka itu ngomong tapi nggak pakai otak gitu. Mereka itu ya asal ngomong aja tapi mereka juga nggak ngerti gitu loh. Asal ngerti tahu gini ya ngomong aja gitu. Tapi setelah itu sudah lupa. Ya, salahnya kita ini, kita dengerin tapi nggak lupa-lupa. Itu kan repot gitu kan. Orang yang ngomong, kadang kan kita gini kan, kita update status nih, update status ya di TikTok apa-apa gitu kan. Ada komen nih, komen apa itu pedes gitu kan. Pedes gitu kan. Wah, komennya pedes ini gini-gini ya. Sampai kita misalnya tersinggung nih gitu kan. Orangnya yang komen gitu kan, itu sudah lupa ya. Kita itu udah kepikiran sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan masih terbayang-bayang. Ini yang salahnya kita gitu. Jadi hidup di zaman sekarang ini teman-teman harus selaras ya. Ini zamannya udah zaman edan nih. Ya itu ya. Kemudian semoga aja beberapa proyek besar transportasi di NKRI yang sudah pernah dibahas dan sedang digodok pemerintah bisa diundur agar prototipe di Jakarta bisa menjadi acuan tak mempercayakan ke SD termasuk ya benar teman-teman ya. Memang uh, apa itu namanya? Ini bukan prototipe ya, Bu. Ini ya. Apa ini? Bisa diundur agar prototipe di Jakarta. Ini proyek real ya. Proyek yang ada di Jakarta, feeder ya. Ini namanya feeder. Feeder itu penghubung ya antara Harjamukti Mekarsari ini. Itu proyek yang benar-benar luar biasa ekstrim. Kita itu baru pertama kali realisasikan proyek di Indonesia. Yang kedua, jumlah penumpangnya besar, kapasitas bebannya besar. Ya. Kemudian yang ketiga, nilai proyeknya fantastis besar. Ini kalau sampai sukses nih teman-teman, ini udah skakmat guys, Indonesia itu UST ya pada saatnya sudah itu aja. Udah otomatis itu guys. Oke teman-teman, itu aja ya. Sudah jam 10. Sukses selalu untuk kita semuanya. Nah, itu ya bisa dilihat infrastruktur transportasi yang dibangun sekarang ini itu ini Pak Dharma Wiyasa. Bentar sebelum ditutup. Bisa dilihat infrastruktur transportasi yang terbangun sekarang ini, begitu bencana banjir bandang dan gempa, seberapa parah kehancuran yang terjadi sampai aksesnya terputus ya. Itu. Ya. Makanya kemarin itu di ini kan saya kasih gambaran ini. Di Sky Transport kalau dibangun itu bisa evakuasi gitu. Ya, keren sekali teman-teman. Ya. Justru Yuska Transport itu yang bencana-bencana ini dia seneng gitu ya. Ya, bisa buat evakuasi yang korban, yang sakit, yang ini kan bisa langsung dilarikan ke
rumah sakit yang layak, gitu. Dan bahkan bisa langsung lintas pulau. Jadi ya nggak manual, ya. Anunya apa? Fungsinya itu nggak manual, langsung lewat Sky Transport spread. Nah, gimana? Naik pesawat ya nggak ada pesawat yang bisa terbang di situ. Naik helikopter biayanya juga mahal. Apa? Naik kapal perahu besar juga nggak ada juga, nggak ada yang bisa melintas di pedesaan seperti itu, teman-teman. Ya. Adanya perahu boot, ya butuh perahu boot berapa itu untuk mengangkut puluhan ribu orang yang kebanjiran ya. Kalau Yuska Transport tuh langsung jas, sudah lebih cepat fungsinya, kita teman-teman ya. Jadi makanya ini ya dengan sendirinya lah nanti insya Allah ya. Ya, kalau masalah tiang itu fleksibel ya. Jadi ada tenaga ahli, makanya untuk itulah pentingnya studi kelayakan. Jadi studi kelayakan itu melibatkan dari berbagai pihak, teman-teman ya. Dari sisi desainer, perancang, ahli, konstruksi, kemudian yang kedua Kementerian Perhubungan, kemudian yang apa itu nih, yang tiga yang paling ini tata kelola PU ya, istilahnya PU, pekerjaan umum gitu. Yang bagian apa itu namanya, bangun-bangun selokan, bangun-bangun ini tata kelola ini kan itu PU ya, dari itu. Jadi ada banyak pihak yang merancang itu. Itulah pentingnya studi kelayakan itu. Nanti tingginya berapa, lewatnya mana, biayanya berapa, izinnya sama siapa gitu. Nah, itu udah lengkap sekali teman-teman ya. Jadi nggak kita udul-udul ya kan, kayak bangun mainan itu enggak teman-teman. Ini proyek gede, triliunan itu teman-teman ya. Jadi jangan samakan sama proyek ecek-ecek ya. Oke, teman-teman, gitulah ya acara pada malam hari ini. Kita akhiri karena sudah larut ya. Mohon maaf jika ada perkataan ya atau kesalahan, teman-teman. Teman-teman juga bisa cari lagi berbagai sumber. Jika mungkin ada kesalahan, teman-teman bisa kasih ke saya ya. Waktunya saya juga belajar sama teman-teman juga ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan bagi yang sakit, dilancarkan segala rezekinya, segala usahanya, dan kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat ya di pertemuan yang akan datang. Ya, sukses selalu untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.